Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahillazi ja'ala yaumal jum'ati min asrafil ayyam wa ja'alahu 'idal usbu li ahlil islam wa amarona fihi bi dzikrihi ta'ala wa kasratis sholati wassalam ala sayyidil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama mari bersama-sama kita memanjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan segala karunia limpahan hidayah dan inayahnya, alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan bersama-sama sholat Jumat berjamaah di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan segala perjuangannya Nabi Muhammad telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan cahaya iman dan Islam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini tidak lupa khatib berwasiat khususnya kepada khatib dan umumnya kepada hadirin semuanya, mari bersama-sama kita untuk selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang dimuliakan di sisi Allah bukan dilihat dari segi hartanya atau jabatannya, tetapi yang dimuliakan di sisi Allah dilihat dari segi kadar ketakwaannya. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah atqakum, yang paling takwa di antara kamu sekalian. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sudah kita ketahui bersama bahwa tujuan hidup kita sebagai manusia adalah untuk beribadah. Dan esensi kebaikan kita sebagai umat Islam tentunya itu adalah ibadah. Jadi jika kita ingin menjadi seorang muslim dengan tingkat keimanan dan ketakwaan yang baik, maka esensinya adalah ibadah. Sebagaimana dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku saja. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, lalu timbul pertanyaan di benak kita, bagaimana caranya kita mendapatkan sebuah esensi kebaikan dalam amal ibadah kita? Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148 yang khatib bacakan di mukadimah tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu. Wa likulli, dan bagi setiap umat, wijhah, ada arah kiblatnya sendiri-sendiri, huwa muwalliha, yang ia menghadap kepadanya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah di dalam kebaikan, aina ma takunu, dimanapun kamu sekalian berada. Jadi kata kunci untuk mendapatkan esensi sebuah kebaikan adalah sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148 tadi, adalah fastabiqul khairat, yaitu caranya dengan kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Aina ma takunu, dimanapun kita berada, di masjid, di rumah, di tempat kerja, di kendaraan, itu kita memiliki potensi untuk menjadi golongan yang fastabiqul khairat atau berlomba-lomba di dalam kebaikan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kemudian kita tentunya perlu mengetahui
indikator-indikator kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang mukmin bisa dikatakan atau bisa masuk ke dalam golongan yang fastabiqul khairat. Yang pertama, indikator yang pertama adalah untuk menjadi golongan yang fastabiqul khairat itu harus kita programkan. Sebagaimana ada sebuah cerita, suatu ketika setelah sholat subuh berjamaah ada seorang ustadz atau seorang kiai yang bertanya kepada muridnya atau santrinya, "Wahai muridku, wahai santriku, adakah di antara kamu sekalian yang hari ini melaksanakan puasa sunnah?" Kemudian ada santri yang pertama menjawab, "Tidak wahai guruku, saya tidak puasa pada hari ini karena saya tidak niatkan di hari sebelumnya." Kemudian ada santri yang kedua menjawab, "Alhamdulillah wahai guruku, pada hari ini saya melaksanakan ibadah puasa karena sudah saya niatkan di hari sebelumnya." Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tentu kita bisa melihat perbedaan antara murid yang pertama dengan murid yang kedua. Nilai ibadahnya tentu lebih baik murid atau santri yang kedua, karena pada hari tersebut melaksanakan ibadah puasa sunnah. Ibadah puasa sunnah yang ia programkan, yang ia niatkan di hari sebelumnya. Oleh karena itu, perbedaan kualitas ibadah antara murid yang pertama dengan murid yang kedua adalah murid yang pertama tidak diprogramkan, tidak diniatkan, sementara murid yang kedua diprogramkan atau diniatkan. Oleh karena itu, indikator yang pertama untuk kita masuk ke dalam golongan yang fastabiqul khairat, kita harus programkan. Mari kita programkan dalam satu minggu kapan waktu-waktu yang bisa kita optimalkan untuk sholat tahajud. Mari kita programkan dalam satu bulan kapan hari-hari yang bisa kita laksanakan untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah. Mari kita programkan kapan kita bisa melaksanakan kurban, kapan kita bisa melaksanakan haji, kapan kita bisa melaksanakan umroh, sehingga uangnya bisa kita tabung dari sekarang. Itulah golongan yang bisa dimasukkan ke dalam golongan yang fastabiqul khairat. Satu indikatornya adalah diprogramkan. Kemudian untuk indikator selanjutnya yaitu diamalkan. Ini sudah menjadi rahasia umum hadirin semuanya, bahwa yang bernilai di sisi Allah itu adalah amalan kita, amal soleh kita. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allazi khalaqal mauta, dialah Allah yang menciptakan kematian, wal hayata dan kehidupan, liyabluwakum untuk menguji kalian, ayyukum siapakah di antara kamu sekalian, ahsanu amala yang paling baik amal perbuatannya. Jadi berdasarkan ayat tersebut sudah jelas bahwa yang paling bernilai di sisi Allah itu adalah ahsanu amala, yang paling baik amal perbuatannya. Nah, untuk kita bisa termasuk golongan yang paling baik amal perbuatannya, tentu harus ada korelasi atau ada keseimbangan antara amalan hablum minallah kita dengan amalan hablum minannas kita. Sebagaimana contohnya misalkan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah anil fahsya'i dari perbuatan keji, wal munkar dan munkar. Jadi ketika kita menjadi seorang muslim yang baik dengan ibadah puasa kita, dengan ibadah sholat kita, maka itu kita harus imbangi dengan ibadah amal soleh kita. Istilah lainnya, sholat jalan, amal soleh jalan. Bukan sholat jalan, amal salah jalan. Nah, itu yang terbalik. Nah, itu adalah pentingnya korelasi antara hablum minallah dengan hablum minannas, atau amalan yang berhubungan dengan hablum minallah dengan amalan yang berhubungan dengan hablum minannas. Oleh karena itu, manusia bisa dilihat dalam dua perspektif. Ada manusia bisa dilihat dalam perspektif al-insan, ada manusia juga yang bisa dilihat dalam perspektif an-nas. Jadi kalau al-insan itu bentuknya mufrad, sementara an-nas itu bentuknya jama'. Jadi perspektif al-insan itu adalah kualitas amalan ibadah yang mencakup individu kita masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala.
Sementara dalam perspektif An-Nas adalah kualitas amal ibadah kita dengan sesama manusia. Fungsi kita sebagai makhluk sosial. Nah, kemudian hadirin sidang Jumat rahimakumullah, indikator selanjutnya untuk kita menjadi golongan yang fastabiqul khairat, kita harus bisa mengoptimalkan waktu luang. Jika kita melihat dalam gelas ada air yang isinya setengahnya, maka ada dua perspektif dalam gelas tersebut. Setengah isi air atau setengah kosong dari gelas tersebut. Maka kita sebagai seorang muslim yang bisa mengoptimalkan waktu untuk beribadah dengan baik, kita harus memandangnya bahwa di dalam gelas tersebut itu setengah isi air. Sehingga kita bisa memanfaatkan waktu-waktu luang kita dengan berisi dengan nilai-nilai ibadah yang bisa kita lakukan. Misalkan ketika kita akan berangkat kerja dari rumah, kita luangkan untuk membaca doa keluar rumah. Ketika kita ada di kendaraan, kita luangkan untuk membaca doa berkendaraan. Ketika kita akan makan, kita luangkan untuk membaca doa sebelum dan setelah makan. Sampai ketika kita ingin tidur kembali, kita luangkan untuk membaca doa akan tidur. Selanjutnya mungkin ketika kita akan berangkat kerja, kita luangkan untuk menyimpan Al-Quran di tas kerja kita, atau kita luangkan untuk menyimpan Al-Quran di meja kerja kita, sehingga ketika kita istirahat, kita melihat Al-Quran dan kita bisa membaca Al-Quran ketika istirahat. Tidak peduli itu waktunya hanya setengah menit, 1 menit, 5 menit, atau 10 menit. Yang penting untuk menjadi yang fastabiqul khairat, kita harus mengoptimalkan waktu luang sebaik mungkin. Untuk selanjutnya, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, untuk menjadi golongan yang fastabiqul khairat, kita harus menjadi golongan yang berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala atau positive thinking. Sebagaimana dalam sebuah hadits qudsi, ana indadonni abdi bi. Kata Allah, aku tergantung prasangka hambaku. Jika hambaku berprasangka baik kepadaku, maka aku akan lebih dekat, kata Allah. Sebaliknya, jika hambaku berprasangka tidak baik kepadaku atau berprasangka buruk terhadapku, maka aku akan lebih jauh. Untuk tahap ini sebagaimana sudah dijalankan oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim, yang selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Karena berhusnuzon, Nabi Ibrahim tetap menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya dengan rasa husnuzon ini menghadirkan sebuah hikmah, yaitu diperintahkannya kita untuk berkurban. Nah, itu salah satu contoh sikap husnuzon yang dilaksanakan oleh Nabi kita Ibrahim. Nah, kita juga tentu untuk menjadi bagian dari golongan yang berhusnuzon kepada Allah, itu adalah untuk tujuan kita menjadi yang fastabiqul khairat. Misalkan kalau sekarang kita sedang dilanda oleh virus corona atau COVID-19, maka kita harus selalu senantiasa berhusnuzon kepada Allah. Jangan suudon. Kalau kita suudon, mungkin kita hanya berpikir bahwa dengan adanya virus corona ini dapat menghambat penghasilan kita, dapat menghambat tingkatan penurunan, atau dapat menghambat tingkatan kenaikan ekonomi kita. Itu adalah orang yang suudon. Tetapi kalau kita menjadi orang yang husnuzon, maka kita akan memanfaatkan dengan adanya COVID ini dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, untuk indikator selanjutnya untuk kita menjadi golongan yang fastabiqul khairat, itu adalah senantiasa kita harus bisa bebas dari bisikan syaitan atau bisikan setan. Sebagaimana dalam Quran surat An-Nas ayat 4-6, min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pemahaman dengan adanya kita harus bebas dari bisikan setan ini bukan maknanya kita misalkan setan itu sebagaimana yang dikenal di Indonesia seperti pocong gitu ya, atau misalkan seperti genderuwo atau kuntilanak.
Tetapi maksud as-syaiton di sini adalah allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Jadi yang dimaksud dengan setan di sini adalah yang membisikkan, ya, bisikan sebuah kejahatan ke dalam dada manusia atau ke dalam hati kita. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan golongan manusia. Jadi ketika ada pikiran negatif, ketika ada hasutan negatif, ketika ada ajakan negatif, itu yang dinamakan dengan as-syaiton. Baik as-syaiton itu dalam bentuk minal jinnati, dari golongan jin, sebagaimana dulu kita sudah ketahui bersama Siti Hawa dan Nabi Adam, ya, turun ke dunia dari surganya Allah karena mengikuti bisikan iblis untuk memakan buah khuldi. Nah, itu adalah salah satu contoh as-syaiton dalam bentuk al-jinnah, dalam bentuk jin. Kemudian juga ada as-syaiton dalam bentuk an-nas, yaitu manusia. Kalau manusia siapa? Ya kita sendiri. Baik bisa berasal dari diri kita sendiri atau bisa berasal dari lingkungan kita. Misalkan kalau kita menemukan uang di jalanan, kemudian kita lihat kanan kiri tidak ada orang, tidak ada orang, bisa dimanfaatkan untuk beli handphone misalkan. Nah, itu kan pikiran negatif. Berarti itu adalah as-syaiton yang ada di dalam diri kita. Atau misalkan bisa as-syaiton atau bisikan negatif itu berasal dari orang di sekeliling kita. Misalkan ketika kita istirahat kerja, kita mendengarkan azan zuhur, ketika kita akan pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, kemudian ada bisikan dari teman kerja kita, mau kemana? Mau sholat berjamaah. Nyantai aja dulu, sholat zuhur kan masih panjang waktunya. Nah, itu kan merupakan sebuah bisikan negatif yang berasal dari manusia yang ada di lingkungan kita. Nah, oleh karena itu, untuk menjadi golongan yang fastabiqul khairat, tentunya kita harus bisa menghindari bisikan tadi itu, baik bisikan yang berasal dari golongan jin atau bisikan yang berasal dari golongan manusia, bisa diri kita sendiri atau bisa orang di sekitar lingkungan kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, itulah sebagian indikator-indikator yang akan mengantarkan kita sebagai seorang muslim yang termasuk ke dalam golongan yang fastabiqul khairat. Dan mudah-mudahan pada kesempatan kali ini semoga kita bisa berusaha untuk menjadi golongan yang fastabiqul khairat. Amin Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah waliyyus sholihin wa ashhadu anna Muhammadan khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada khutbah yang kedua ini mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita, terutama hati kita bermunajat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi golongan yang berusaha untuk menjadi golongan yang bagian dari fastabiqul khairat, dan semoga semua langkah gerak kita menjadi bagian dari ibadah dan ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma unsur Islam wa ikhwanuna fi kulli makan waz zaman.
Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.